Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian dengan pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang cahaya. Oke, kita uh, akan mulai dengan teori-teori tentang cahaya. Nah, uh, pada abad ke-16 ke 17 Masehi, ya, uh, cahaya ini menjadi perdebatan. Uh, apa karakter cahaya, kemudian apa yang dia bersifat seperti apa gitu. Nah, pada awal ke-1617 sampai 18 itu pemikiran Sir Isaac Newton dengan teori partikel itu yang mendominasi uh, perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu. Nah, menurut Newton ya dengan teorinya teori partikel, cahaya terdiri dari sekumpulan partikel yang disebut dengan corpuscles ya. Nah, dengan anggapan ini ya ternyata Newton bisa menjelaskan kenapa cahaya hanya merambat lurus ya dan hanya akan terlihat kalau kita tidak terhalang oleh cahaya itu. Nah, sementara gelombang bunyi, kalaupun masih terhalang oleh penghalang, kita masih dapat mendengarnya. Ya, nah, tetapi teori tentang cahaya ini, teori partikel Newton ini, ada kelemahannya. Dia tidak dapat menjelaskan dengan baik fenomena pemantulan dan pembiasan cahaya. Ya. Pemantulan cahaya dan pembiasan cahaya nanti kita akan terangkan pada bagian berikutnya. Kemudian, teori tentang cahaya ini berikutnya adalah teori gelombang, bahwa cahaya adalah merupakan suatu gelombang. Ini dikemukakan oleh Huygens, ya. Nah, bagaimana teorinya kita tidak akan menjelaskan di sini. Tapi secara umum, cahaya merupakan salah satu bentuk gelombang. Nah, kemudian teori gelombang, tapi tidak dapat menjelaskan kenapa dia merambat lurus cahaya itu. Kemudian, tapi teori gelombang dapat menjelaskan pemantulan dan pembiasan cahaya dengan baik. Nah, teori gelombang inilah yang kemudian banyak dipakai tentang cahaya. Tapi kemudian teori gelombang ini memiliki kelemahan. Ada teori yang terakhir itu tentang teori kuantum tentang cahaya yang dikemukakan oleh Max Planck dan Albert Einstein. Teori ini dikemukakan karena teori gelombang tidak dapat menjelaskan ada berbagai fenomena. Nanti pada bagian berikutnya tentang dualisme gelombang dan partikel kalian akan mempelajari fenomena-fenomena itu. Ya. Nah, menurut teori ini cahaya dapat bersifat sebagai gelombang juga dapat bersifat sebagai partikel. Ini disebut dualisme gelombang dan partikel. Kemudian cahaya merambat merupakan paket-paket energi atau disebut kuanta atau kuantum yang disebut foton. Ya, jadi paket energinya itu disebut dengan uh, foton. Kemudian teori kuantum dapat menjelaskan radiasi cahaya ya uh, pada benda yang bersuhu tinggi yang tidak dapat dijelaskan oleh teori gelombang. Ya. Uh, nah, pada bab ini kita hanya akan membicarakan uh, cahaya sebagai gelombang. Ya. Cahaya sebagai gelombang. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang cahaya sebagai gelombang atau karakteristik gelombang cahaya. Yang pertama, gelombang ini, ya, gelombang cahaya ini termasuk gelombang elektromagnetik. Jadi, merupakan perambatan medan listrik dan medan magnet. Kemudian yang kedua, cahaya juga bersifat gelombang transversal. Yang ketiga, cepat rambat di ruang hampanya besarnya bisa disebut C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian gejala-gejala yang dapat dialami itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada refleksi atau pemantulan dan refraksi pembiasan. Ini biasanya dibahas di dalam fisika itu dalam optika geometri. Ya, nah kita
akan membicarakan nanti tentang refleksi dan refraksi ini. Kemudian yang kedua itu ada polarisasi. Polarisasi itu hanya gejala yang hanya bisa dialami oleh gelombang transversal. Kemudian ada interferensi, ada dispersi, ada difraksi. Nah, bagian ini itu dibahas dalam bidang optik yang disebut dengan optika fisis. Ya, nanti di dalam pembahasan optika fisis kita akan membicarakan detail tentang karakter cahaya, ya, yang lebih spesifik lagi. Oke, sekarang kita akan mulai membahas tentang optika geometri, ya. Akan kita awali dengan atau sebelum membahas itu, kita akan lihat, ya, cahaya yang kita lihat itu disebut dengan cahaya tampak. Nah, spektrumnya, warnanya itu mungkin seperti yang pernah kalian pelajari sebelumnya. Spektrum cahaya itu ada Meijingku Hibiniu, ya, atau Meijingku Hibiu, ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Nah, itu kalau kita urutkan dari frekuensi terendah ke frekuensi tinggi. Nanti kalau panjang gelombangnya itu terbalik. Nah, di sini kalian lihat, ini ada disebut energi foton. Tadi kan di dalam teori kuantum, cahaya itu merupakan foton. Nanti kita akan pelajari dari mana kita memperoleh nilai energi foton ini. Ya, ini kalian perhatikan, ini nanometer, ya, ini nanometer. 1 nanometer itu sama dengan 10 pangkat minus 9 meter. Kemudian di sini ada terahertz, ya, ada terahertz. Nah, ya. Mungkin kalian pernah dengar dengan terabyte, ya. Kalau ukuran hard disk sekarang pakai terahertz. Nah, terahertz itu 1 tera itu, ya, 1 terahertz itu adalah 10 pangkat 9 hertz. Ya. Ya. Oke. Ini adalah warna-warna pada spektrum cahaya tampak atau spektrum sinar matahari, ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan gejala yang pertama yang dialami oleh cahaya, yaitu pemantulan cahaya. Jadi cahaya dapat dipantulkan. Nah, ada dua macam pemantulan, yaitu ada pemantulan baur dan pemantulan teratur. Perhatikan, pemantulan baur itu adalah pemantulan oleh permukaan yang tidak rata. Sehingga, ya, seperti ini, cahaya yang datang, walaupun asalnya cahaya datang itu adalah cahaya-cahaya yang sejajar seperti ini, tapi ketika dipantulkan, dia tidak akan menjadi pantulan yang sejajar, tapi pantulannya baur. Jadi ngacak gitu kemana saja. Ya, ini adalah pantulan baur. Jadi kuncinya perhatikan bidang pantulnya ini. Kemudian ada pemantulan teratur. Pemantulan teratur itu pemantulan oleh bidang pantul yang rata seperti ini. Jadi ketika sinar datangnya ini sejajar seperti ini, maka sinar pantulnya juga akan sejajar. Gitu. Nah, pemantulan cahaya ini, ya, mengikuti satu hukum pemantulan cahaya. Ini ditemukan juga oleh ini Snellius, ya. Nah, di dalam pemantulan cahaya ini ada beberapa hal. Pertama ada yang disebut dengan sinar datang, yaitu sinar awal. Kemudian ada sinar pantul, kemudian ada garis normal. Garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang pantul. Jadi ini garis normal itu tegak lurus terhadap bidang pantul, ya. Nah, hukum pemantulan itu menyatakan sinar datang, ya, sinar datang ini, kemudian garis normal yang ini, dan sinar pantul terletak pada bidang datar yang sama, ya. Jadi
sinar datang, garis normal, dan sinar pantul itu dilalui oleh bidang datar yang sama. Ya. Yang kedua, besar sudut pantul. Sudut pantul itu adalah sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dan garis normal. Ini theta R, ya. Itu sama dengan besar sudut datang. Jadi kalau saya tuliskan ini theta R itu sama dengan theta I. R itu reflection, I itu inisial, ya. Yang pertamanya. Jadi inilah hukum pemantulan yang akan dipenuhi oleh cahaya selama mengalami pemantulan. Ya. Nah, dari pemantulan itu akan dihasilkan bayangan. Nah, ada dua bayangan atau dua sifat bayangan. Yang pertama ada bayangan nyata. Bayangan nyata adalah bayangan yang dibentuk oleh sinar pantul secara langsung. Perhatikan gambar ini. Nah, ini ya, ini adalah sinar pantul. Ya, yang saya kasih warna merah ini adalah sinar pantul. Nah, ini dipantulkan dari ujung panah A ini, ya, panah B ini. Itu menuju cermin, ya. Kemudian dia dipantulkan. Kemudian cahaya yang keluar dari sumber dari benda ini juga tidak hanya satu, wah, banyak sekali. Kita ambil dua. Ini juga cahaya datang, kemudian ini cahaya pantul. Ya. Nah, perpotongan cahaya pantul ini yang berasal dari sumber yang sama, dari titik yang sama, itu akan menghasilkan bayangan. Ya. Nah, yang kakinya bayangannya dari mana? Ini juga sama. Nanti kalau misalkan dia memantulkan, ada cahaya ke sana, dipantulkan, itu akan balik ke sebelah sini. Ya, nanti sifat-sifat cahayanya seperti apa, sinar-sinar istimewanya nanti kita akan bahas. Kemudian bayangan maya adalah bayangan yang dibentuk oleh perpanjangan sinar pantul, bukan oleh sinar pantul langsung, tapi oleh perpanjangannya. Nah, perhatikan gambar ini. Ya, nah ini dari botol ini memancar cahaya, kemudian dibantulkan oleh cermin. Masuk ke mata. Yang dilihat oleh mata ini bukan langsung sinar pantulnya, tapi bayangan hasil perpanjangan sinar pantul. Sinar pantulnya ke sana, bayangannya ada di sebelah sini. Ya, ini ada dua sinar, bayangannya ada ke sana. Jadi ini pertemuannya di sebelah sini. Nah, bayangan yang disebut yang seperti ini disebut bayangan maya. Nah, secara sederhana, kalau misalkan cahaya itu kita anggap datang dari kiri ke kanan cermin, maka yang sebidang dengan daerah sinar datang, ya, dari tempat cahaya datang, ya, daerah-daerah di sebelah sini, ini biasanya disebut bendanya benda nyata ataupun bayangannya juga bayangan nyata. Tapi yang berada di belakang cermin itu disebut benda maya. Ya. Itu sifat bayangan. Jadi ada bayangan nyata dan bayangan maya. Ini nanti harus kalian perhatikan ya. Ini nyata dan ada maya. Nah, sekarang kita akan lihat secara khusus pemantulan pada cermin datar. Nah, sifat bayangan hasil pemantulan pada cermin datar itu memiliki sifat bayangan bersifat maya. Jadi bayangannya ada di belakang cermin. Nah, ini seperti cermin yang kita pakai, ya. Cermin di rumah yang kita pakai. Gambarnya selalu tegak, artinya arahnya sama dengan arah bendanya. Nah, jarak bayangan terhadap cermin sama dengan jarak benda terhadap cermin. Nanti jarak bayangan ini ya, jarak bayangan ini biasanya disebut S aksen, sedangkan jarak bendanya ini itu bisa disebut S. Nah, ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Kalau tingginya ya, itu biasanya pakai H aksen itu sama dengan ini pemantulan pada cermin data. Nah,
Kalau cermin datar itu dikombinasikan dua buah cermin datar, maka pada cermin datar itu akan menghasilkan bayangan seperti ini. Ya. Jadi ini ada benda. Kemudian bendanya memancarkan sinar, kemudian di sini akan ada bayangan. Ini kemudian ya dicontohkannya 90 derajat. Sinar pantul ini, ya, sinar datang, kemudian sinar pantul akan dipantulkan lagi oleh cermin yang kedua. Dan perpanjangan sinarnya itu akan membentuk bayangan lagi. Ini bentuk bayangan ke-1, ini bentuk bayangan kedua, bentuk bayangan ketiga. Benda yang diletakkan di antara dua buah cermin datar yang membentuk sudut 90 derajat akan menghasilkan 3 buah bayangan. Bagaimana kalau sudutnya tidak 90 derajat, misalkan 60 derajat atau 30 derajat? Atau ya bukan sudut istimewa. Nah, secara sederhana, rumusnya adalah N sama dengan 360 derajat per alfa. Alfa itu adalah sudut antara kedua buah cermin dikurangi 1. Ya, jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan 90 derajat alfanya, kan ini N-nya sama dengan 360 derajat dibagi 90 derajat dikurangi 1. Ini 4 dikurangi 1. Ya. Dan alfa itu sudut antara kedua cermin. Nah, bagaimana kalau misalkan ini sudutnya bukan kelipatan yang bisa habis membagi 360 derajat. Misalkan, kalau alfanya sama dengan 70 derajat, gimana? Ya, maka kita masukkan begini, N sama dengan 360 derajat dibagi 70 derajat dikurangi 1. Ini hasilnya, ya, itu kan 5 1/7 ya. Ini kan 5 1/7 kurangi 1. Hasilnya 4 1/7. Maka yang diambil adalah jumlah bayangannya adalah bilangan bulatnya saja, yaitu 4 buah ini. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan 85 derajat? N-nya juga 360 derajat dibagi 85 derajat. Nah, dikurangi 1. Ya, ini juga hasilnya nanti akan sama. Ini kan ya 4 ya. Ini ya 20/85 dikurangi 1. Ya, tetap yang diambil adalah yang bulatnya. Berarti ini hasilnya 3. Ya, maka bayangan sempurna yang terbentuk itu adalah bilangan bulatnya saja. Ya. Jadi itu. Ini yang diambil adalah bilangan bulatnya saja. Oke, ini adalah banyaknya bayangan hasil pemantulan oleh dua buah cermin. Oke, apa ya? Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Pemantulan oleh cermin cekung. Apa yang dimaksud dengan cermin cekung? Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke dalam. Ya, karena yang dimaksud ke dalam itu ya nanti relatif dalam luar atau dalam itu relatif. Maksudnya dia menjauhi sumber cahaya kelengkungannya itu. Ya, jadi sumber sinarnya dari kiri ke kanan, maka dia melengkung ke dalam itu yang dimaksudkan melengkung ke dalam itu ke sini. Ya, nah, ke dalam. Nah, kemudian cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar yang dipantulkannya konvergen. Nah, seperti ini. Ya, nah dia mengumpulkan seperti ini. Ini konvergen. Nah, titik tempat pengumpulnya ini disebut dengan titik fokus. Ya. Nah, sinar istimewa pada cermin cekung. Perhatikan. Ini ada 3 sinar istimewa. Yang A ini, apa yang A ini? Ya, yang A ini. Ini adalah sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama. Sumbu utama itu sumbu tengah-tengah ini. Akan dipantulkan melalui titik fokus utama. Dipantulkan melalui titik F. Jadi, dari sini
sinarnya datang ke arah cermin, kemudian dipantulkan melalui titik F ke sini. Ya. Kemudian yang kedua, sinar datang yang melalui titik fokus utama, lihat sinar yang B ini, sinar datang melalui titik fokus utama, akan dipantulkan sejajar dengan, ini melalui fokus utama, akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Ya, seperti kebalikan yang pertama yang tadi. Ya, yang ini. Kemudian yang ketiga, yang C, sinar datang yang melalui titik pusat kelengkungan cermin, ini titik pusat kelengkungan cermin, ini ya, ini titik F ini adalah titik fokus, P-nya adalah titik pusat kelengkungan cermin, dipantulkan melalui titik itu juga ya dengan lintasan yang sama. Jadi dia dipantulkannya ya melalui titik itu juga dia kembali. Oke, nah sinar-sinar istimewa inilah yang dipergunakan untuk menggambarkan bayangan hasil pemantulan pada cermin cekung. Ini penamaan ruangnya. Ini ada ruang 1. Ruang antara cermin dengan titik fokus utama disebut ruang 1 ini. Kemudian ruang antara titik fokus utama dan titik pusat kelengkungan cermin, titik F dan P, antara F dan P, ini disebut ruang 2. Dan ruang di belakang titik pusat kelengkungan cermin ini disebut ruang 3. Nah, sebetulnya ada juga yang menyebutkan ruang di belakang cermin itu disebut sebagai ruang 4. Ya. Nah, ruang-ruang ini untuk apa? Ruang-ruang ini sebetulnya untuk memperkirakan nanti kalau benda, ya, letak ruang benda, nanti selalu ini ada rumus umum. Letak ruang benda, R benda, ditambah ruang bayangan, ini hasilnya selalu sama dengan 5. Artinya, kalau bendanya di ruang 3, bayangannya di ruang 2. Ya. Kalau bendanya di ruang 2, bayangannya di ruang 3. Kalau bendanya di ruang 1, maka bayangannya di ruang 4. Kalau bayangannya di ruang 4, bayangannya di ruang 1. Gitu. Ya. Ayo kita perhatikan ini. Pembentukan bayangan pada cermin cekung. Jika benda berada di ruang 1, maka bayangan yang terbentuk akan bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Ini berarti kan ruang benda itu sama dengan 1. Maka kita bisa menduga ruang bayangannya berapa? Itu 5 kurangi 1 kan? 5 kurangi 1 sama dengan 4. Nah, karena perhatikan ini, ruang bayangan itu ternyata lebih besar daripada ruang benda, nomor ruangnya, maka dia akan diperbesar. Ya, perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini ruang 1, ini kan tadi saya sebut di belakang cermin ini adalah ruang 4. Di sini, ini mungkin pada waktu SMP kalian sudah mempelajari ini. Ya, maya. Kenapa disebut maya? Karena dia bayangannya terbentuk oleh perpanjangan sinar-sinar pantul. Ya, ini kan dari sini dipantulkan ke sana, kemudian diperpanjang ke belakang hasilnya di sini. Ya, yang kedua, jika benda berada di ruang 2, maka bayangan yang terbentuk akan nyata karena ada di depan terbalik dan diperbesar. Nih, ya, ruang bayangan ruang tetap diperbesar karena nomor ruang bayangan lebih besar daripada nomor ruang benda. Ya. Nih gambarnya, ini A, B itu bendanya. Ya. Ini bisa disebut H, ini nanti H aksen, kemudian di sini ada S sampai sini, kemudian nanti sampai di situ adalah S aksen, ya. Kemudian, jika benda berada di ruang 3, maka bayangannya terbentuk akan bersifat nyata di ruang 2, terbalik dan diperkecil. Ya,
Karena ini ruang bayangannya lebih kecil kan, 2 lebih kecil daripada 3. Hasilnya seperti itu. Ya. Sekarang pemantauan oleh cermin cembung. Apa cermin cembung? Nah, ini saya sebut melengkungnya ke luar. Ini ya. Ini karena cahayanya asalnya dari sini. Nah, cermin cembung ya. Ini cermin cembung. Cermin cembung ini cermin cembung bersifat memancarkan sinar yang dipantulkannya. Jadi dia bersifat divergen ya. Nah, kalian perhatikan kalau tadi cermin cekung, titik fokus dan titik pusat kelengkungan cerminnya berada di depan. Kalau cermin cembung itu berada di belakang ya. Nah, ini jari-jari ini R-nya jari-jari kelengkungan cermin, P-nya titik pusat kelengkungan cermin, ini F titik fokus cermin, dan F jarak titik fokus ke cermin. Nah, sinar istimewa pada cermin cembung hampir sama. Cuma ini sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan seakan-akan datang dari titik fokus utama. Nih, gambarnya yang ini. Ya, ini yang A. Nah, yang A yang ini. Ya, yang A ini. Sejajar sumbu utama dipantulkan seakan-akan datang dari titik fokus utama dari sini. Kemudian sinar datang menuju titik fokus utama, nih yang B ini, nih yang ini, ya, dipantulkan, ini kan menuju titik fokus utama, dipantulkan sejajar dengan sumbu utama ini. Ya. Sinar datang yang menuju titik pusat kelengkungan cermin, yang C, itu perhatikan, akan dipantulkan melalui lintasan yang sama. Ya, dia balik lagi, seolah-olah dia keluar dari titik ini, dari titik pusat kelengkungan cermin. Nah, karena benda itu selalu berada di depan cermin, maka bayangan untuk cermin cembung ya bersifat hanya satu, bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Ya, kenapa maya, tegak, dan diperkecil? Karena ruangnya, ini ruang 1 itu di sini, ruang 2-nya di sini, ruang 3-nya di sebelah sini. Yang di sini ini adalah ruang 4. Jadi karena bendanya diletakkan di ruang 4, maka bayangannya akan terletak di ruang 1. Ya. Nah, ini karena bayangannya bayangan maya, itu dia akan tegak dan diperkecil. Nah, bagaimana perhitungan-perhitungan di dalam cermin lengkung ini, baik cekung ataupun cembung? Ini kita lihat rumus-rumus seperti itu. Pertama, jarak titik fokus itu setengah dari jari-jari kelengkungan cermin. Itu baik untuk cermin cekung maupun cermin cembung. Ya. Jadi, kemudian hubungan antara jarak fokus dan jarak bayangan dan jarak benda itu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Dengan S jarak benda dari cermin dan S aksen jarak bayangan dari cermin. Dan M sama dengan H aksen per H. M itu adalah perbesaran bayangan. H aksennya adalah tinggi bayangan. Dan H-nya adalah tinggi benda. Ya, gitu. Ini adalah rumus-rumus yang selalu akan kita gunakan di dalam kasus-kasus cermin cekung dan cermin cembung. Nah, ada kesepakatan rumus, ada kesepakatan perjanjian tanda pada rumus. Pertama, semua objek yang berada di depan cermin bertanda positif.
Objek itu baik jarak benda, ataupun jarak bayangan, atau jarak fokus, atau jarak jari-jari kelengkungan cermin, itu kalau titik-titiknya berada di depan cermin itu bertanda positif. Dan semua objek yang berada di belakang cermin itu bertanda negatif. Ya, diperhatikan. Titik fokus dan titik pusat kelengkungan cermin cekung berada di depan cermin, sehingga F dan R-nya bertanda positif. Jadi pada cermin cekung, F dan R-nya itu bertanda positif. Nah, titik fokus dan titik pusat kelengkungan cermin cembung berada di belakang cermin, sehingga F dan R-nya bertanda negatif. Ya, jadi kalian lihat nanti, kalau misalkan kalian memperoleh gini, misalkan bayangannya maya, kalau bayangan maya itu kan berarti di belakang cermin, pasti S aksennya negatif. Ya, jadi kalau ini S aksennya nanti negatif, ya, ini negatif, itu artinya bayangannya maya. Ya, atau kalau S-nya negatif, berarti bendanya maya. Oke, sekian dulu pembahasan teoritis tentang cahaya dan pemantulan pada cermin datar dan cermin cekung. Berikutnya nanti kakak akan sampaikan contoh-contoh soalnya. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.